Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan, ya. Kita lanjutkan ke pembuatan jamu ternak. Jadi ini kita nyebutnya Ini bisa diminum. kunyit, temulawak, jahe. Kita singkat kuteja. Ya agak mundur ya biar yang lain kelihatan. Gini konsepnya Bapak Ibu. Kenapa sih kita mesti bikin jamu ternak? Nah. Ya? Ada mundur ya. Saya jelaskan kenapa sih konsepnya kita mesti bikin jamu ternak Bapak Ibu. Nah ini adalah upaya pencegahan Bapak Ibu. Kenapa yang namanya bakteri, virus, jamur di muka bumi ini tidak akan pernah hilang. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menghilangkan. Itu juga makhluk Gusti Allah. Betul Bapak Ibu? 1 senti di hadapan hidung Bapak Ibu semuanya itu bertebaran nggak virus, bakteri, jamur kira-kira? Kenapa kok kita nggak kena flu dan sebagainya? Karena antibodi Bapak Ibu sedang bagus, gitu kan? Tapi ketika antibodi Bapak Ibu sedang lemah, jadi flu, pilek, batuk dan sebagainya, betul kan? Sama dengan ternak kita juga begitu Bapak Ibu. Di dekat ternak kandang ayam gitu yang namanya virus, bakteri, jamur, penyakit itu banyak sekali. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali kan gitu ya. Jadi jauh lebih bagus daripada tidak mencegah Bapak Ibu, melakukan pencegahannya. Kenapa bahannya minimal 3 ini? Kunyit, temulawak, jahe. Ini ketukar ya, kuteja ya, sesuai dengan singkatannya. Kunyit, temulawak, jahe. Nah, kenapa kita buat ini Bapak Ibu? Minimal 3 bahan ini perpaduan bahan yang paling seimbang. Kalau Bapak Ibu mau kembangkan ada lancur, laos dan kencur, temu ireng dan sebagainya, silakan. Tapi minimal ketiga ini kudu ada. Kenapa kita ambil kunyit? Kunyit ini antibiotik Bapak Ibu, antimikroba. Ya kan? Tujuannya bagaimana ketika banyak penyakit, wadah lagi penyakit telo dan sebagainya, kita udah punya pencegahannya. Bisa dipahami ya? Yang mau kita berikan ke ternak kita. Terus kenapa kita kasih temulawak? Temulawak ini salah satu manfaatnya adalah untuk menambah nafsu makan ternak kita Bapak Ibu. Biasanya kan kalau ayam sakit kan makannya susah. Ciri ayam sehat adalah makannya biasanya bagus, geragas lah ibaratnya gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya geragas gitu ya. Makannya banyak gitu maksudnya. Nah, apa? Teman saya juga. Geragas ya Mas? Apa yang masuk? Iya. Nah ini salah satunya untuk memicu supaya ternak kita makannya lahap, makannya banyak. Kemudian jahe, kenapa kita pakai jahe ini untuk daya tahan tubuh, menghangatkan tubuh. Musim hujan banyak, terus turun, penyakit banyak, ini kita manfaatkan jahenya Bapak Ibu ya. Jadi minimal kunyit, temulawak, jahe ini. Aplikasinya nanti setelah Bapak Ibu bikin, setiap 5 liter sampai 10 liter air minumnya dikasih ini 1 tutup, ini 1 tutup, ini 1 tutup, 1 tutup ini. Per 5 liter sampai 10 liter ya. Ini 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup Bapak Ibu. Bikinnya dipisah dulu. Cara bikinnya ini dipisah dulu bahannya. Kalau Bapak Ibu punya 6 bahan, ada laos, ada kencur, temu ireng dan sebagainya, dipisah juga semuanya. Karena ini kita membuat mol namanya. Mikroba organisme lokal. Jadi kita sedang mengembangkan mikroba yang ada di lokal kunyit. Mikroba yang ada di lokal temulawak, mikroba yang ada di lokal jahe yang mau kita kembangkan. Makanya dia mesti tertutup rapat. Beda dengan konsep kita bikin pupuk terbuka ya, supaya tidak tercampur dengan mikroba dari luar. Bisa dipahami? Aplikasinya disatukan boleh setelah jadi fermentasinya selama 14 hari. Berapa hari sekali aplikasi? Ya aplikasinya bisa seminggu 3 kali, bisa tiap hari. Lagi musim penyakit nih banyak, tiap hari dapat apa? Ya kan? Oh ini lagi ada musim penyakit, ada telo dan sebagainya, ini dibanyakin 2 tutup dapat apa? Bapak pas masih makan ayam, kok ini gak mau makan, ininya dibanyakin 3 tutup, udah masalah. Aman ya. Per 5 liter. Iya, ininya kemudian jahe ini banyak, ini rasanya musim dingin dan sebagainya, ininya dibanyakin 2 tutup, 3 tutup, udah masalah. Jadi kita pisah ini, kita bisa jadi dokter buat hewan ternak kita sendiri kan gitu ya. Dengan kita buat seperti ini. Bisa dipahami? Mas, pakai campur doster fit saat aplikasi boleh? Boleh.
jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada, pakai ini saja, tidak masalah. Nah, namun tetap ada konsep kepasrahan ya Bapak Ibu. Suatu saat ketika Bapak Ibu sudah kasih begini saja tetap mati, ya sudah. Memang yang punya juga sudah waktunya manggil, gak ada yang bisa nahan. Jelas Bapak Ibu ya? Ya. Tapi minimal kita sudah mengupayakan. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya Bapak Ibu, ingat aja rumusnya 212. Nah, 212. Dua yang pertama itu adalah bahannya, kunyitnya 200 gram. Ini udah kita timbang Bapak Ibu ya, sebanyak 200 gram. Satunya itu menunjukkan 1 liter air kelapa. Ya, ya kalau yang muda bagus, yang tua pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian 2 yang terakhir itu 2 sendok gula. Bisa gula putih, bisa gula aren, bisa gula merah ya. Yang penting gula gitu. Ini jadi udah kita timbang. Kemudian kita kasih di blender begini Bapak Ibu. Dimasukkan. Nanti separuh dulu biar nggak terlalu penuh. Kasih gula 2 sendok. Ini sendoknya. Fermentasinya 14 hari tertutup ya. Jadi pagi buka, sore buka biar nggak meledak. Tutup lagi gitu ya. Ya buka, keluar udaranya, tutup lagi. Ya. Sembarang. Jarang. Mau dipisahkan lagi jahe merah ada, jahe emprit ada, jahe gajah ada, boleh. Tidak masalah. Ya, monggo yang mau nanya. Ya. Bentar. Gulanya itu juga 200 gram. 2 sendok itu minimal. Kalau kebanyakan nanti terlalu kuat mudah meledak dia. Jadi minimal tuh minimal segitu. Bapak kasih banyak enggak masalah. Kalau teman-teman ada yang bikin malah lebih banyak lagi Pak. Tapi kalau nggak terbuka tuh meledak Pak. Ya mudah sangat meledak. Nah ini dimasukkan lagi ke tempat itu disatukan. Nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini udah fermentasi waktu teman-teman Bapak Ibu di angkatan 10 kemarin yang bikin. Berarti udah hampir 1 bulan lebih nih ya. Ini baunya seperti apa Bapak Ibu? Ini kunyit Bapak Ibu. Bau busuk apa Mbak? Ini udah 1 bulan lebih. Coba Bapak Ibu lihat. Bau busuk apa enak Pak? Coba yang nyalain nyium Bapak Ibu. Nyium dulu. Nyium. Biar tahu. Nanti kan bakal bikin di rumah kan? Iya. Bakal bikin di rumah. Harus tahu. Seger ya. Nanti satu-satu Pak. Satu-satu. Sabar. Satu-satu. Nah. Pak Kades biar tahu Pak Kades. Ayo. Nanti mau bikin di rumah kan? Ya, biar tahu baunya, biar tahu. Kalau boleh gula merah, yang merawat juga boleh. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan nanti. Iya. Ini sekarang kita bikin yang temulawak. Nah, ini temulawak ya. Temulawak. Gimana Pak Kades, mantap? Nyoba Bu. Nyoba, biar tahu Bu. Namanya fermentasi tidak ada expirednya. Fermentasi itu makin lama makin bagus, makin meningkat kualitasnya, dosisnya makin turun, makin sedikit. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kalau fermentasi sebaiknya suhu udara aja, jangan di kulkas ya. Kalau di kulkas dia jadi dorman nanti bakterinya, jadi tidur. Tidak masalah Pak. Ya dibuka sebulan disimpan 1 bulan, nggak masalah. Nah ini kita kasih tulisan Mol Kunir 22 bulan 6 2024 ya kan. Bapak tulis. Jadi panennya plus 14 hari berapa? 14 hari fermentasinya. Tiap hari dibuka ya. Biar gak meledak, dikocok, ditutup lagi. Biar nggak buka nutup ya. Gimana? Makin lama makin bagus. Nah ini fermentasi. Ya, kelebihan fermentasi makin lama makin bagus. Biar kita nggak buka nutup, misalnya ini dikasih selang,
masuk sampai sini bisa enggak? Boleh enggak? Dimasukkan ke air itunya, selangnya. Ya, boleh, ya? boleh. Ini selangnya ke air. Ya. Segini. Yang di sini yang bisa sampai air. Oh, gitu Iya, ya. yang ini yang segini. Balik ya. Biar enggak caranya. Nah ini temulawak yang sudah jadi nih, baunya seperti apa ya? Biar teman-teman tahu. Seger baunya, ya. Mantap. Ini temulawak mall, temulawak itu kunyit ya. Ayo yang nyium yang lain biar tahu. Kan mau praktek di rumah biar tahu baunya ya. Ya. Ada pertanyaan Pak, kalau ini buat manusia boleh nggak tadi katanya? Buat bosnya boleh Bapak Ibu ya. Asal tempatnya bersih, kemudian bahannya dicuci dulu, kemudian gulanya kalau bisa gula aren bisa diminum. Tapi satu kelemahannya Pak. Ini apa Pak? Sering ganggu ibunya, bapaknya. Ah itu Pak, bingungnya. Nanti ibunya nggak kau bermasak nanti. Iya. Iya nanti. Catatnya sih gue catat. Durasi berapa lama ya? Tambah lagi telur. Tambah sip, ya tambah malu tambah sip. Ya, ini kunyit temulawak. Ya. Coba gimana dicoba? Nggak usah coba-coba. Ya. Kalau untuk manusia, satu gelas, satu sendok makan. Ya. Terus. Ya, ini jahenya nih yang sudah jadi. Nah. Ini nggak diprotolis teman-teman ya. Ininya loh. Jahe tambah seger baunya. Pak Kabi, kita sedep ya? Air kelapanya kalau kita biasanya kan nggak punya sendiri. Ya. Kita istilahnya order sama bakul Kelapa. Ya. Ya, misalkan di bakul kelapa itu Sudah agak lama. Sudah lama, bisa enggak itu? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Sampai 4 hari, 5 hari. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, kan asal untuk ternak. Kalau untuk kita pas beli air kelapa dampung enggak apa-apa. Soalnya saya sudah seperti itu sampai 5 hari. Baru enggak apa-apa. Iya. Ini yang temulawak ya. Ya. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang kalau kita sayang kepada anak kita, suruh minum jamu begini kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Anak-anak? Susah nggak? Susah. Makanya kita jamunya kita masukkan ke ayam. Maka nanti kalau di pelatihan kemarin kata waktu di mana ya di sini kita potong ayamnya itu dimasak tanpa bumbu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayamnya masih hidup aja udah dikasih bumbu. ini kan bumbu. Tanpa bumbu, tanpa dikasih garam sudah enak. Ini yang namanya your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Jadi kita masukkan ini di obat di ayam. Gak tahu nih ada nggak menunya ini. Kalau pas kebetulan panen ayamnya, wah Bapak Ibu bisa nyobain satu orang satu. Kalau untuk aplikasinya ini ke ayam, kocok dulu atau dipanen yang jernih. Yang atasnya dikocok aja dulu. Dikocok terus kasihkan ambil. Iya, diambil. Iya, dikocok aja. Iya. Sudah tahu baunya jahe? Tahu ya? Ini makin lama makin bagus Bapak Ibu. Asal tertutup rapat tersimpannya. Biasanya kalau udah 14 hari itu sudah nggak keluar gasnya.
biasanya. Kalau masih ada keluargasnya, biasanya kalau gulanya banyak bisa lebih dari 14 hari. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Berarti fermentasinya lebih lama gitu aja ya. Tidak masalah. Jadi bisa dipakai itu setelah 14 hari. Pak, kalau ditambahin booster feed, bakterinya tidak masalah, tidak apa-apa. Tambahin waktu kita bikin, dimasukin satu tutup tidak masalah. Tapi jauh lebih kuat lagi biasanya, cepat keluar gasnya ya. Oh ini yang lama ya. Jelas Bapak Ibu, cara bikin jamu ternak bisa? Pak, ini ayam saya kena berak putih, gimana obatnya? Jamunya pakai ayam, pakai apa gitu? Bapak Ibu bisa pakai temu ireng. Ada tahu di luar Jawa ada temu ireng? Temu yang apa kunir yang warnanya hitam. Nah, itu bisa dikasih bikin. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu bikin 3 macam ini enggak apa-apa. Jadi bisa bikin laos dari laos, bisa juga dari kencur. Kalau ayamnya ada yang batuk dikasih itu gitu kan. Kemudian temu ireng, makin banyak makin bagus Bapak Ibu. Nih, harapan kami ini Bapak Ibu. Bapak belum berternak aja jamunya udah banyak. Kan gitu kan? Pakannya sudah bertong-tong, udah siap. Keren gak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia nggak kata Bapak Bayu kira-kira ternaknya itu? Bahagia, jamunya sudah disiapkan ya kan, pakannya sudah siap, Masya Allah gitu. Itu namanya memuliabiakan ternak Bapak Ibu. Ya apa? Memuliabiakan ternak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ayam kita sering konsumsi jamu ini, kemudian pakannya fermentasi, bisa kita lihat di telurnya, kualitas telurnya. Ya bisa kita lihat seperti apa, kita coba telurnya Bapak Ibu. Saya cuci tangan dulu ya. Nanti kita lihat kualitas telurnya. Tempat satu. Ya. Nah kita lihat ya. Kualitasnya kita lihat Bapak Ibu nanti. Ya kayak minum jamu. Nah, kita lihat bagus atau tidak. Bisa kita lihat di kuningnya nanti Bu ya, kuning telurnya. Nanti kuning telurnya ini sudah ada omega 3-nya, sudah ada albuminnya. Ini bagus untuk orang-orang yang sering begadang. Yang sering kerja malam sip-sipan, yang ada gangguan hati Bapak Ibu, ini bagus sekali. Hah? Sakit hati ya lain lagi. Iso akhirnya. Oh ini belum. Kita coba satu lagi ya. Ini jamunya kurang nih Pak Yusuf, nggak bisa diangkat. Apa telur lama ini? Coba lagi satu lagi ya. Padahal saya udah potong kuku ini. Biar nggak kena kuku. Kalau untuk kuningnya segala macam Bapak Ibu tinggal ditambahin pakannya dari kulit udang gitu ya. Itu bisa untuk meningkatkan supaya lebih warnanya lebih. Ini harus bisa diambil Bapak Ibu. Nah kalau nggak bisa berarti kadang-kala teman-teman kurang ngasih jamunya, gitu ya. Ya itu mesti jadi pemahaman kita semuanya. Nah ini berhasil Bapak Ibu. Ya. Monggo yang mau maju. Berhasil. Jamu. Beda konsepnya Pak. Kalau ini kan empon-empon. Iya kalau buah-buahan kan vitamin. Bisa ada apa-apa kalau Bapak Ibu bikin fermentasi buah-buahan. Iya jamunya dari buah-buahan gitu ya. Berarti itu nambahin vitaminnya. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Iya. Tidak masalah. Itu namanya kreatif Pak Yai. Tidak apa-apa. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah ini kita membuat obat dari makanan kita yang kita produksi. Tadi yang kita sebut dengan your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Ini baik Bapak Ibu buat kecerdasan anak-anak, buat kita sendiri untuk mencegah kepikunan dan sebagainya. Nih, gitu. Tapi utang nggak lupa Bapak Ibu ya. Tetap ingat ya. Apanya? Untuk aplikasinya.
Ya, per 5 liter sampai 10 liter minumnya, ini satu tutup. Ya, aplikasinya. Per 5 sampai 10 liter. Ya 10 liter katakan bikin, ya udah satu tutup. Kalau lagi lihat banyak yang ayam kita yang kurang makannya kurang bagus, tambahin temulawaknya. Kalau lagi musim penyakit banyak, tambahin kunyitnya. Ya, lebih banyak 1, enggak 2, 3 boleh. Tidak masalah, aman. Hah? Ini diminumnya, Pak. Iya, diminumnya. Kalau mau dicampur difermentasi tadi juga boleh. Jadi pas diaduk ditumpahkan satu tutup per 10 kilo. Berarti kalau 20 kilo 2 tutup. Bisa begitu ya. Per 10 kilo 1 tutup. Jelas bisa dipahami?